Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Inna fatahna laka fathan mubina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Summa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra wa fi suratin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Dan ingatlah ketika Allah memproklamirkan akan diangkatnya khalifah di bumi, yaitu manusia, kepada malaikat-malaikat yang lebih dulu sudah hadir, dan mereka mengajukan nota ketidakpahaman. Adakah makhluk yang akan diangkat lagi dan dijadikan pula khalifah di bumi? Mereka itu nanti ya sama dengan makhluk sebelumnya, merusak kehidupan di bumi dengan menumpahkan darah. Untuk bertasbih mensucikan engkau dan mengkuduskan engkau cukuplah kami. Ngapain dijadikan makhluk yang lain? Allah menjawab, aku lebih tahu dari kamu tentang makhluk yang kuciptakan itu, dan untuk apa kuciptakan makhluk itu menjadi khalifah di bumi. Ayat 30 surah Al-Baqarah ini secara eksistensi keberadaan makhluk ciptaan Allah, khususnya manusia, memberikan status bahwa manusia itu pertama menjadi mandataris Allah di muka bumi, dalam arti diberi kewenangan mengelola semesta jagat raya, khususnya planet bumi. Yang kedua, mereka difasilitasi untuk bisa memberdayakan potensi alam dengan memberikan ilmu. Yang ketiga, Allah menyertakan pada
diri makhluk ini, manusia, receiver, yaitu instrumen untuk bisa menerima pancaran nur atau gelombang energi untuk berkomunikasi dengan Allah. Artinya manusia itu merdeka, bisa kontak langsung dengan Allah penciptanya, gak perlu pakai perantara. Dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi memberikan kemerdekaan kepada makhluknya manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola alam ini dengan tujuan supaya makhluk-makhluk lain tahu bahwa ada wakil Allah di bumi yang bisa mengelola alam ini. Dan semua makhluk-makhluk itu juga adalah pendukung untuk visi-misi itu. Kecuali memang ada makhluk yang disiapkan Allah untuk menjadi penggoda, menjadi penghalang, menjadi perintah, ya. Walaupun itu dalam tanda petik adalah perannya. Jadi kalau perannya itu belum tentu dia aslinya begitu. Saya pernah memberi contoh Farouk Abero, perannya kalau main film dulu tahun 70-an yang sebaya dengan saya, pasti jadi pemeran antagonis. Apakah aslinya Farouk Abero itu gitu? Oh enggak, baik betul itu sebagai kepala keluarga dan anak-anak, hanya ayah daripada anak-anaknya. Perannya itu. Jadi syaitan, iblis adalah peran yang dilakukan oleh makhluk, terutama yang disiapkan Allah untuk menggoda manusia, karena mengemban amanah itu tadi itu ada godaan. Kalau lulus nanti menghadapi godaan itu, berarti yang digoda ini tidak tergoda lulus, yang menggoda pun berhasil, berarti dapat ini payah tuh ngajinya ini, dapat nilai. Nanti Bapak sampaikan pula kata Buya, setan dapat pahala menggodanya. Makanya ikuti ceramah saya dari awal saya ceramah di sini. Kalau nggak ditanya kembali, kenapa? Karena hidup ini hanyalah sepenggal waktu di mana kita dihadirkan untuk menjadi khalifah Allah, tapi tidak selamanya. Maka ada istilah hidup ini cuma panggung sandiwara. Sandiwara itu permainan. Dalam surah Al-Hadid ayat 20 Allah tegaskan itu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa tafakhurun wa takasurun fil amwali wal aulad ila al-ayat. Ketahuilah oleh kamu, kehidupan dunia ini hanyalah main-main, senda gurau, ya, saling berlomba dalam hal membanggakan anak dan harta yang banyak. Jadi permainan. Nah, yang ingin kita ambil dari awal ceramah saya ini ialah kita makhluk yang merdeka. Kemerdekaan itu Allah yang memberikannya. Itu kita pahami dengan meyakini Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran itu mula-mula diturunkan tanggal 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan, angka 17 adalah angka diproklamirkannya manusia sebagai makhluk merdeka. Sampai sini paham? Alhamdulillah, udah satu bab selesai. Kalau ada nanti orang yang merenggut kemerdekaan itu karena merasa lebih dari yang lain pada sama-sama manusia, namun menurut saya memang manusia itu diberi status khalifah, tapi tidak untuk mengeksploitasi manusia lain
dan tidak untuk memberdayakan, tidak untuk menjadikan manusia itu mangsa. Sebagaimana pendapat ahli ekonomi zaman dulu, homo homini lupus. Manusia itu memangsa manusia lainnya. Cuman makna memangsa di situ bukan memangsa dalam arti seperti harimau memangsa korbannya dengan cara memakan, lebih dulu membunuhnya. Kalau manusia itu enggak, memangsanya dalam bentuk rayuan, dalam bentuk berbagai macam upaya supaya mau memberikan apa yang dia inginkan dari yang mau dimangsa itu. Jadi tahun 2024 ini adalah saatnya manusia memangsa manusia. Yang dimangsa bukan dirinya, tapi apa? Suaranya, macam-macam cara. Nah, jadi kita pun yang gak pada ikut macam-macam cara kayak gitu, yang ketinggalan. Di antaranya adalah menggunakan literasi bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi. Yang pesta siapa? Panitianya atau rakyat? Semuanya pesta. Lalu yang diundang untuk menghadiri pesta, datang ke tempat yang telah ditentukan itu siapa? Rakyat. Namanya pesta, kita diundang, kalau datang sediakan tempat, yes. Sediakan makan minum, yes. Bahkan kalau perlu dijemput, diantar, kasih uang transport. Sudah ada orang yang melaksanakan seperti itu dan dia berhasil dan tidak dapat dituntut secara hukum. Orang mengatakan ini money politik, tapi dia berdalih dengan literasi yang tadi itu. Dan menjadi pembelajaran kepada siapa-siapa yang mau cari suara. Tapi jangan dipakai dengan istilah memangsa. Karena kita bisa pakai istilah lain yang lebih halus, namanya pesta, pesta rakyat. Ya, kita sediakan makannya, kita sediakan tempatnya, kita sediakan transportasinya. Satu hari dia kita undang meninggalkan pekerjaan, nggak beres rambung, tidak ke sawah, tidak ke laut, masa nggak dikasih transport itu. Kalau ini dilaksanakan, insya Allah banyak suara dapatnya. Bu, apa? Manusia itu merdeka, tapi kadang-kadang ada orang yang ingin menjadikan orang lain sebagai objek. Walaupun orang itu tidak hilang kemerdekaannya, tapi tunduk sama dia. Ya udahlah, saya sudah diundang karena ada pesta, apalagi pakai NPWP, nomor biro wanine biro. Yang kedua, ketika manusia ini sebagai makhluk Allah diperintahkan mengabdi kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan manusia itu serta jin kecuali untuk mengabdikan diri, beribadah, menyembah aku. Dalam perspektif fikih, mengabdi kepada Allah itu ialah melaksanakan ibadah, dan ketika itu posisi manusia adalah hamba Allah. Ibadah itu dikemas begitu rupa untuk dilakukan oleh manusia sebagai makhluk dualitas yang punya roh dan tubuh, jiwa dan jasad, betul-betul menghamba, merendah. Itulah maka ada gerakan dari mulai berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, meletakkan kepala ke lantai. Bisa orang memaknai ini adalah penghambaan dalam arti merendahkan diri, tapi Allah tidak menganggap itu rendah.
Itu bedanya dengan penghambaan yang dibuat oleh manusia terhadap manusia lain. Saya orang Melayu, kami ada adat kalau menghadap raja, dudi tuanku, daulat tuanku. Kalau datang menghadap itu duduk dan setengah merangkak. Itu ada. Dan kalau selesai berbicara atau menghadap, kita kembali juga mundur. Itu ada. Dan dalam pada itu, maaf, kita adalah bawahan. Kepada raja kita mengatakan diri kita patih atau hamba. Apakah status kita ketika beribadah menyembah Allah, khususnya sholat, kita itu hamba yang rendah? Tidak. Aqrabul abdi ilayya wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepadaku, kata Allah, ketika dia sedang sujud. Posisi sujud itu bukan menempatkan manusia pada posisi yang rendah. Ketika sujud itu, dia letakkan kepalanya ke lantai, keningnya itu cecah ke tanah, hidungnya mencium tanah, bukan status yang rendah. Aqrabul abdi ilayya wa huwa sajid. Ketika dia sedang sujud, dia sangat dekat kepadaku. Berarti kalau ingin dekat kepada Allah, selalulah sujud. Sujud bukan simbol status yang rendah di sisi Allah. Lalu bukan tanggung-tanggung dekat kepada Allah, pencipta, pengatur, pemilik, penguasa, pemerintah semesta jagat raya. Bisa dekat saja dengan yang mengatur kampung sudah paten. Kenapa? Kepling. Kalau ada apa-apa urusan mau kenduri di rumah malam minggu, kasih undangan sama Kepling, diantarnya keliling itu. Betul Pak? Apalagi dekat kepada presiden. Oh, selesai lah Pak. Pulau mana Bapak mau? Apa Bapak yang mau di situ? Batu bara, nikel, apa lagi? Apalagi dekat kepada Allah. Tapi dekat kepada Allah konteksnya bukan untuk menguasai semesta jagat raya, untuk kepentingan individu, kelompok dan golongan, tidak. Engkau hadir untuk rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada semua makhluk yang ada, terutama manusia, terutama yang tidak mampu. Bukan untuk menyombongkan diri. Maka semua manusia yang beriman kepada Allah ketika beribadah, khususnya sholat, merdeka di hadapan Allah. Betul? Maaf. Satu ini, kalau kita mau sholat berjamaah, apakah di sini hanya boleh orang tertentu atau semua orang boleh? Siapa yang datang duluan boleh di sini? Tukang beca boleh? Tukang sayur boleh? Kepling boleh? Camat boleh? Yang tidak boleh siapa? Yang tidak sholat, atau yang datang belakangan ujung-ujung ke depan. Itu maka saya sering mencontohkan kepada anak-anak murid saya yang jadi penceramah junior, khususnya kalau Jumat kita datang sebagai khatib dan imam rangkap atau mungkin khatib saja, jangan kita datang terlambat, belakangan orang sudah banyak, lalu kita melangkahi saf-saf jamaah untuk ke depan. Karena memang pasti tempat itu sudah disediakan di depan. Di beberapa masjid malah ada tulisan khatib, imam, bilal. Gak apa-apa ini. Tapi di sisi lain Rasulullah mengatakan siapa yang datang ke masjid hari Jumat untuk salat Jumat, waktu belum masuk, khatib belum datang, dia datang duluan.
dia dapat bonus seperti berkurban 1 ekor onta. Kalau dia datang ke tempat itu, ke tempat masjid di mana salat Jumat akan dilaksanakan, waktu belum masuk, tapi khatib sudah datang duluan, dia dapat bonus seperti berkorban 1 ekor kambing. Kalau dia datang ke masjid itu, khatib sudah naik mimbar, waktu sudah masuk, maka malaikat yang ikut beribadah pun sudah menutup daftar absen. Sampai masuk tapi tidak diabsen. Itu motivasi untuk kerajinan datang ke masjid hari Jumat, berlomba-lomba siapa yang duluan. Jadi kalau khatibnya itu kayak Buya Amiruddin, duluan datang dia habislah sama dia semua bonus itu ya. Enggak semua dapat bonus. Terus supaya dapat bonus yang sebelum khatib tiba di tempat, jamaah sudah datang duluan, maka ada beberapa masjid yang di situ BKM dan ulamanya bisa kompromi. Khatib kalau datang hari Jumat jangan langsung ditaruh di tempat itu, transitkan dulu. Itulah mengapa di Palembang itu kalau hari Jumat khatib itu ada tempat transit. Nanti kira-kira mau masuk waktu itu pakai karpet hijau, pakai payung masuk ke dalam, sehingga perhatian umat itu betul-betul sakral. Khatib sudah tiba. Di Masjid Ayam Medan masih begitu. Dan di masjid saya mau saya bikin kayak gitu, santriku nggak paham-paham, bolak-balik lupa dia. Saya sengaja duduk di dalam kamar begini, belum keluar, Buya udah mau masuk waktunya. Nanti kita bikin tempat khusus. Itu hubungannya dengan bagaimana untuk berada di satu atau datang ke masjid awal waktu, khususnya Jumat sebelum khatib datang, manusia bebas, merdeka. Dan ketika nanti kita sholat fardu yang 5 waktu, 17 rakaat total semuanya, disitulah kita merdeka. Allahu Akbar. Merdeka terhubung langsung kepada Allah. Betul? Enggak nyambung. Betul Pak? Kebetulan Kombes Polisi sahabat saya tidak datang hari ini. Di kantongnya ada HP bunyi, dan dia setel nada itu. Kalau bunyinya kayak gitu, yang nelpon adalah Kapolda. Pas angkat takbir Allahu Akbar, ambil, tapi atasan nanti kena marah. Lanjutkan sholat, selesai baru izin komandan. Tadi ketika bunyi handphone nada panggil, saya sedang sholat, sekarang saya menghadap, perintah ke saya laksanakan. Enggak apa-apa, kamu menghadap kepada Allah, saya juga menghadap kepada Allah, kita sama-sama hamba Allah. Saya atasan cuma dalam struktur administrasi dan bersifat sementara, karena ada kertas selembar, ada Kapolda. Betul? Itu Pak enaknya kemerdekaan yang 17 rakaat itu. 17 Ramadan, 17 rakaat. Itu Pak Ulpan. Hakikat kemerdekaan. Dia sudah dapat duluan, karena saya kirim materinya. Yang ketiga, sebagai khalifah Allah di muka bumi, silakan menempati bumi ini menurut kemampuan kita masing-masing. Columbus berhasil menjelajah, mengelilingi dunia dengan jalur laut, betul? Columbus ya, dapatlah tempat-tempat benua-benua. Lalu orang-orang yang ikut dan orang-orang berikutnya menempati benua itu. Terus ke PNADW mengkotak-kotak, ini negaraku, itu negaramu, ini negaraku. Kasih nama, ini Amerika, ini Jerman, ini Cina, ini Belanda, ini
Nanti dulu terakhir itu. Ini barulah terakhir kita mau dikasih. Ini Indonesia. Nanti kami sahkan tanggal 24 Agustus. Karena kami yang sudah mengatur geliat selama ini. Enak saja. Oh, dia dulu datang ke sini cuman katanya kepingin cari-cari rempah. Dan yang datang itu Bapak Ibu bukan unsur pemerintah. Yang datang dari Belanda itu di tahun-tahun awal, khususnya tahun 1596, mereka parkir di Banten itu bukan pejabat negara yang datang ke sini, bandit-bandit ekonomi. Mula-mula baik-baik, cuman mau cari rempah, betul. Ternyata memang rempahnya ada dan bagus dan enak. Dia bilang sama kawannya di sana, waktu itu belum ada telepon, tak pakai apalah. Bro, apa? Enak di sini. Datang lagi. Makin lama makin banyak. Minta tanah sedikit di Mataram gitu ya. Kasih sedikit. Lama-lama banyak. Lama-lama keenaan. Males pulang. Diajarilah orang sini untuk jadi kacung bahasa Belanda supaya kalau ngomong nggak payah. Makan, eaten, minum, drinken. Kalau nggak makan, nggak minum, lupanya, botenentan. Maka ada orang kita yang pandai bahasa Belanda di petak-petak tanah ini. Para senior kita, the founding fathers, mikir, dapat hidayah dari Allah, sempat pergi ke Mekah melihat umat Islam kumpul dari berbagai penjuru, cerita, ngomong, nanya, kalian dari mana? Dari sini. Loh kok bisa begitu? Kami dari mana? Kalian dari mana? Mau bilang Indonesia belum ada kok, belum merdeka. Betul kan? Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari ketika ke Mekah bilang dari Indonesia, belum ada. Pulang ke sini ngasih tahu sama santri-santrinya, kita ini kan dilahirkan Allah jadi khalifah di bumi, kita merdeka. Kok kita di kotak-katik, di petak-petak ini sama London? Ayo kita berjuang, kan gitu. Rupanya Belanda pun sudah terdesak karena sudah datang Jepang. Dia bilang nanti tanggal 24 Agustus kami merdekakan. Kedengaran sama ulama-ulama dan pemuda-pemuda yang hebat pikirannya untuk masa depan bangsa. Culik Soekarno bawa ke Rengas. Kok Rengas pulau itu di Belawan tuh, Rengas Dengklok. Iya Bapak betul, Rengas Dengklok. Jangan tanggal 24 sekarang nyatakan merdeka, 16 Agustus. Ayo nyatakan merdeka. Dinyatakan merdeka di depan 7 orang ulama dan pemuda. Selesai, udah merdeka kita. Tapi yang tahu cuma kita aja. Yang lain nggak tahu. Oh nggak bisa begini. Ulang besok. Allah mentakdirkan itu. Besok Jumat jam 10 numpang di rumah seorang Habib orang Arab, bukan seorang Ationg. Seorang Habib numpang di situ, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ulangi lagi yang kemarin supaya dunia dengar. Sebelum itu Bu Fatmawati sudah disuruh cari kain merah putih untuk dijahit bikin bendera. Dan yang lainnya juga bikin sekitar Jakarta, beberapa daerah sudah siap untuk mengibarkan bendera. Udah, proklamasikan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, merdekalah 17 Agustus, 17 Ramadan, 17 rakaat, 17 Agustus, 17 semuanya. Kenapa nggak 18? Kenapa nggak 16? Kenapa 1 dan 7? 7 hari sepekan. 7 lataif, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul ahfa, latifatul nafsun natiqa, latifatul jasad. Semua itu dibersihkan untuk menghadap kepada yang satu. 7 anggota sujud kita, Pak. 2 kaki yang tegak begini, mesti tegak itu jari-jarinya. Terus 2 tangan. Terus 2 lutut. Terus 1 kepala, kening gitu. Makanya dalam ilmu tasawuf, kepala ini paling hebat untuk dihadapkan kepada Allah, makanya ditutup. Tidak ditutup Pak, kepala nggak apa-apa bagi laki-laki. Tapi dalam perspektif tasawuf, ini kepala dipersembahkan kepada Allah untuk kita menghadap kepadanya, dan Allah mengatakan, aku dekat kepada hambaku ketika sedang sujud, maka mereka tutup. Kan ada sebagian yang laki-laki memang tidak tutup kepala, nggak pakai peci, nggak pakai lobeng, nggak apa-apa. Kalau ibu mesti nutup kan? Saya ketika kuliah dulu dengan teman saya almarhum Profesor Dr. Ja'far Siddiq MA, bercita-cita kami berdua, Mir, apa Jas, panggilan singkat dia Jas Ja'far Siddiq. Nanti kita kalau sudah doktorandus, kita kan tamatkan AN, Ustaz, pakai peci kita ya. Iya. Di waktu itu dia belum pakai peci, belum Pak, masih pakai. Saya bacakan ke kiri, saya kiri. Nah, itu yang saya jadikan idola, Robi Sugara. Rupanya kata guru saya, kalau Ustaz tak pakai peci, apa bedanya? Adalah teman saya almarhum Ja'far Siddiq. Begitu doktorandus pakai peci lah. Terus sampai akhir hayatnya pun dia pakai peci. Padahal sudah profesor doktor. Teman-teman yang lain kalau udah profesor, ciri-ciri intelektual nggak pakai peci lagi. Karena kalau udah profesor itu kelasnya internasional, profesor dunia ini pada nggak pakai peci, maka dia pun nggak pakai peci. Ada murid saya yang angkat saya profesor nggak pakai peci, datang ke rumahku bilang, kok berubah kau? Begini kan gigiku, kok berubah kau? Iya. Tapi kalau nggak ada aku, copotnya juga pecinya. Masih muda, supaya nampak betelnya itu loh, kan betel Pak ya. Ya Bu, aku sudah ngalami juga dua kali. Nah itu dia, 17 Ramadan, 17 rakaat, 17 Agustus. Kita memang makhluk yang merdeka. Pertanyaannya ialah, pengertian merdeka yang hakiki itu apa sih? 1, kita tidak tunduk kepada siapapun kecuali tunduk kepada yang memang dia mengatur diri kita, pencipta kita, pemberi kehidupan kepada kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Ya memang kita harus bergantung kepada Allah. Kalau nggak mau, kalau Allah manggil, bisa menunda Pak. Kalau kita mau merdeka, sebenarnya mereka dipanggil Allah tapi nggak mau pulang, bisa. Oh tanggung, ini saya sedang persiapan menghadapi 2024, dipanggil pulang nggak mau, bisa. Kalau ada yang bisa menangguhkan mati, aku mau belajar sama dia.
Bisa. Lo kok pada perasaan gak bakal mati loh. Terus gak mikir kehidupan ini, mengambil kebijakan kadang-kadang sampai kepada kontrak satu tempat 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun lebih dikontrakkan belahan bumi milik Allah yang sudah kita merdeka dengan nama Allah itu. Apa ini? Anak cucu kita ke belakang mau tinggal di mana? Betul? Tahu nggak kalian aku bilang ini? Apa? Tapi nggak berani bilang kan? Kalau bilang gitu. Nggak dijual tapi dikontrakkannya sami mawon. Kok lain ceramah gue hari ini? Memang harus lain. Ya. Hakikat kemerdekaan judulnya kan itu, Pak. Itu. Kita menghadapi tahun 2024, inilah tahun yang menentukan nasib kita ke depan. Kalau enggak anak cucu kita ya entah di mana, entah numpang di mana, entah statusnya apa nanti nggak tahu kita. Umpamanya saya, Pak, punya tempat tinggal, punya tanah, tidak saya jual tapi saya kontrakkan 100 tahun. Anak-anakku nggak tahu. Begitu nanti saya mati, ini suratnya bapak udah kontrakkan 100 tahun. Kata anakku, kami aja belum nggak sampai 100 tahun umur kami ini. Oh alah, ini bijak atau nanti ada orang yang bilang kayak gitu terus di demo, ya kan? Yang kedua, merdeka itu apa? Kita tidak tergantung kepada apapun dan siapapun. Kalaupun kita tergantung kepada dia, karena memang dia yang memberikan kepada kita apa yang kita harapkan itu. Maka saya katakan tadi, Allah memberikan kepada kita status hamba, bukan diperbudak. Kita beribadah, kita sholat, fasilitas yang kita pakai dari Allah. Kita tegak berdiri ketika sholat sebagai tanda kita merdeka, kaki milik Allah. Kita bekerja dengan berkarya menggunakan dua tangan, maka manusia tidak pakai tangan untuk berjalan, karena untuk berkarya. Karya kita, kata Allah, silakan. Kamu cari rezeki. Cuman kalau kamu sudah dapat rezeki, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau udah dapat rezeki, bagi-bagi kepada yang belum dapat rezeki. Tidak semua 2,5%. Allah tidak minta. Malah yang 2,5% itu aku tambah lagi menjadi 700 kali lipat. Itu Allah sayang sama kita atau Allah minta upeti? Sayang kepada kita. Itu. Dan penghambaan diri kepada Allah bukan berarti kita dieksploitasi, suruh bangun subuh supaya Tuhan makin tambah wibawanya. Enggak, kamu sholat subuh itu untukmu, enggak sholat subuh juga sakar memenuhi. Gitu kan? Ternyata lebih enak sholat subuh. Karena yang enggak sholat subuh gitu-gitu aja ya. Enggak sholat subuh, jalan ke sana kemari sakit juga, mati juga. Awak sholat subuh sakit juga, berobat sehat. Betul? Ajaklah yang nggak sholat subuh itu ke masjid. Capek-capek dia berinfak ke masjid tapi nggak di tempat masjidnya, kan kasihan itu. Ada Pak? Nah, bikin daftar jamaah sekitar kita ini yang tidak juga sholat subuh, sudah kita perhatikan seminggu, sebulan kita kunjungi. Hari-hari tertentu kita kunjungi, kita bawa buah-buahan, kita bawa oleh-oleh, kita bawa nasi biryani. Kenapa? Alhamdulillah kami sudah doakan Bapak tadi. Tapi kami nggak tega, kami makan-makan nggak ada Bapak. Antar ke rumahnya. Kalau nggak besok bisa jadi donatur itu. Ya Pak? Tapi jangan bocor rahasia ini. Kalau bocor nanti tutupnya pintu, bikin dia keluar kota, ya. Saya gitu dulu. Saya ketua STM tuh di Perumas Mandala. Terus bendaharanya ngeluh, Buya banyak kali yang nggak bayar uang iuran dan uang penutup. Ceritanya kawan, Riz, sekretaris. Ya sekretaris Pak. Berapa banyak yang belum bayar? Lebih separuh Pak. Uang iuran nggak dibayar, uang penutup nggak dibayar. Uang penutup kan kalau orang meninggal gitu kan.
Kayak mana caranya? Oh gini, datangi ke rumah-rumah menurut rayon masing-masing dan bilang pada mereka, kirim salam Buya, Pak, ini catatan uang iuran dan maupun untuk Bapak. Kalau dia bilang besok lusa nanti nggak mau bayar, bilang sama dia, kata Buya, Bapak boleh milih mau bayar ini atau mau menerima santunan. Syaratnya satu, bendera merah dan hijau ini STM Al-Ihsan kami taruh di sini. Oh ngamuk dia Pak. Ya, kalau nggak mau bayar kan nerima kan ada sumbangan. Ya tapi syaratnya mati lah kan. Kalau taruh bendera kan nanti mati tuh. Marah dia Pak. Udah kalau itu kami bayar lunas semua. Udah Pak, habis periodenya aku pindah ke Jalan Sulu. 10 tahun saya tinggal di Rumah Semendal, sampai hari ini masih ada rumah saya. Jalan Maret 7 nomor 145, rumah kenangan. Karena memang di Kelurahan Kenangan, Kecamatan Pertunjuknya Tuhan. Ketiga, merdeka itu apa Bu ya? Kita bebas memilih, tapi tanggung risiko. Ya, kata Allah Ta'ala, mau beriman silakan, tidak beriman silakan. Tapi kau pasti akan kembali kepadaku. Kau mau apa saja silakan, tapi kau pasti bakal mati. Kemanapun kau pergi, itu semua adalah milikku kata Allah. Bebas tapi terikat dan teratur. Terikatnya itu teratur. Maka Bapak Ibu, saya sebagai dosen di program doktor di UPRI Prima, kemarin ngomong sama mahasiswa. Ada satu dari Jakarta, Libertus namanya. Saya tanya, filsafat hukum itu Saudara Libertus, gunanya apa sih? Kalau kita bicara filsafat dan hukum, begini Prof, berpikir untuk menciptakan bagaimana muncul keadilan dan kedamaian. Lalu hukum itu instrumen atau tujuan? Instrumen. Tujuannya keadilan, kemerdekaan, kebebasan, tapi ada koridor. Apakah hukum bisa jalan sendiri? Tidak. Sekarang yang salah ini hukumnya atau penegak hukumnya? Oh, tahu dia Pak. Penegak hukum. Nah sekarang hukum sudah Allah buat di muka bumi. Ada hukum sunnatullah. Kalau semangka pasti berbuah semangka. Tidak mungkin semangka berdaun sirih. Itu hukum sunnatullah. Masing-masing makhluk itu tunduk kepada kepentingan manusia. Wa qa'u lahu sajidin. Ya, kita diberi Allah pedoman koridor syariat hukum, tapi hukum itu untuk kebahagiaan kita. Contoh, angin, air, ada ketentuan dasar. Air ini pH-nya berapa? Sekian. Dulu kalau ketika kita sekolah tahun 60-an itu air ada BD-nya ya. BD berat jenis 22, berapa itu? Terus angin ada masanya ya. Dengan adanya air mengikuti sunnatullah, angin mengikuti sunnatullah, bumi bergerak mengikuti sunnatullah, maka ini bisa diukur oleh mereka-mereka yang ahli geografi, ahli fisika, ahli apa namanya ini. Maka bisalah diukur kalau jam sekian pesawat terbang arahnya ke sini, maka dia akan terbang dengan nyaman, tidak akan terjadi apa-apa. Kalaupun ada goncangan karena angin yang ngubuk-ngubuk di situ. Kalau alam tidak teratur, tidak ikut sunnatullah, Pak, oh kacau kita. Betul? Bapak kayaknya agak terpesona dari ini. Air kalau dia tidak mau diatur oleh Allah, nggak bisa Pak. Perahu berlayar. Betul? Matahari kalau tidak terbit suka-suka terbit, nggak mau terbit pagi, kiamat dunia ini. Nah, itu sunnatullah. Kalau untuk kita manusia syariatullah, tapi kita bebas mengikuti itu. Kurang apa lagi sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Lalu kok ada pula yang ingin
membuat aturan baru, melawan aturan Allah. Kayak dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Ini sudah dipetak-petaknya dunia ini kau punya, sampai akhirnya 317 raja-raja kecil di muka bumi ini yang menganggap dirinya berkuasa. Dari siapa mereka dapat mandat itu, Pak? Enak saja. Peta Indonesia, Malaysia, Brunei. Mau pulang kita tuh ya. Sekarang sudah ada peta masing-masing, mau masuk lagi ke peta orang lain. Betul? Betul? Kok dikasih? Alasannya saling tolong-menolong, MOU bilateral. Iya kan? Ngapain? Ya kita bantulah mereka membangun negaranya. Jangan kita saja yang sudah menikmati kemajuan teknologi. Maka nanti kami yang bikin jalan di tempatmu ya. Ya, kami bantu ya. Bantu ya. Bantu. Bandingnya kalian. Bantu tapi bahannya dari dia, orangnya dari dia, teknologinya dari dia. Duit yang dapat pun dari pakai itu sama dia. Jadi untuk kita merdeka itu ganti kalian itu ganti berpikirnya maksud saya. Jadi Bapak Ibu, kemerdekaan berpikir itu lebih penting daripada kemerdekaan berbicara. Bicara boleh apa saja, tapi berpikir nggak boleh. Sumbat macet berpikirnya lebih parah daripada macetnya jalan tol. Betul? Tasawuf itu, ini penutup. Tasawuf itu adalah berpikir menggunakan otak dengan akal supaya mendapatkan nur. Itu gunanya otak. Hati itu dibersihkan supaya menerima nur. Gini. Berpikir itu adalah berusaha mencari nur. Maka kita berpikir menggunakan panca indera, menganalisa sana sini, bikin perbandingan. Walah capeknya. Capek Pak? Oh capek Pak. Aku bimbing dokter itu Pak, dari mulai dia nggak beruban sampai beruban, udah beruban botak ya Pak. Mikir terus. Walah, kalau dulu nggak beruban, sekarang beruban, udah botak. Iya Bu ya, ini lampu dokter ini. Ngapain kok kayak gitu lah? Mikir Pak. Jadi berpikir itu, berfilsafat itu menggunakan segala potensi membantu otak berpikir bebas, radikal, luas, mendalam untuk mendapatkan nur, petunjuk. Tapi hati itu dibersihkan sehingga yakin kepada Allah untuk nerima. Mana bagusan, mencari atau nerima? Halo? Hah? Nyari itu. Kalau hati ini untuk nerima, receiver aja Pak, untuk nerima. Kalau hati kita bersih, hati kita tuh murni, hati kita tuh yakin kepada Allah, Allah kasih. Belum itu. Maka Nabi dan Rasul nggak ada sekolah di SD Impres, SD negeri, nggak ada kan? Nah kita kan bukan Nabi Bu ya, tapi kita kan umat Nabi, mau ikut cara dia, dekatkan diri kepada Allah, bersihkan hati, Allah beri nur. Maka kekuatan hati ini kalau kita gunakan namanya intuisi. Caranya yang ada, bersihkan dengan istighfar. Tentu cara bersihkannya sekian kali, sekian ini tandanya ini adalah metodenya, ada evaluasinya. Sampai ketika tertentu apa nanti ma'rifatullah, takarrub ilallah. Lalu Allah cintai, dia cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta sama dia kan dikasih semua Pak. Nabi Muhammad contohnya Isra Mi'raj. Nah itu yang kita kembangkan di sini dua-duanya. Bagaimana kita menggunakan otak berpikir dengan bantuan panca indera supaya dapat kebenaran-kebenaran yang dapat dijangkau oleh akal. Tapi kebenaran yang dijangkau oleh otak dan akal itu nisbi. Tapi kalau kebenaran yang dijangkau oleh hati dengan ilham dari Allah, kalau Nabi itu wahyu, itu mutlak. Maka filsafat dengan tasawuf ketemunya di mana? Sama-sama mencari kebenaran.
Kalau filsafat dengan menggunakan panca indera sebagai alat bantu untuk berpikir, tetapi kadang-kadang keliru. Contohnya, kita lihat matahari kecil kayak baskom, nyatanya besar. Kita nggak percaya ada air asin dan tawar menyatu tapi terpisah. Nyatanya ada di Quran surah Ar-Rahman, betul? Itu nggak pala-pala neliti. Yakin kita nanti Allah bukakan apa yang kita yakini itu. Maka dua-dua kita gunakan. Yang di sini caranya dibersihkan, yang di sini caranya dipakai untuk mikir, belajar. Apa itu? Mendengar, menulis, membaca, mendengar, menulis, supaya kita merdeka. Penentu merdeka itu apa? Yang tidak tergantung kepada bangsa lain. Karena kita sudah dikasih Allah segala-galanya di bumi tercipta NKRI ini. Minyak ada di sini, Pak. Indonesia ada, emas ada, nikel ada, batu bara ada, gula ada. Apa yang ada? Kenapa kita masih impor minyak? Kenapa kita masih impor beras? Terakhir impor durian dari Thailand. Padahal kita punya durian di Barok, tapi tidak dikembangkan. Ada orang-orang pintar murni ilmunya, ada ilmuwan dihalang-halangi untuk maju. Kalau maju pun nanti dia dihambat. Itulah karena kita tidak bisa merdeka dalam arti yang seutuhnya. Mudah-mudahan dengan HUT kemerdekaan RI yang ke-78 ini kita mendapatkan rahmat Allah, bisa ngisi kemerdekaan sehingga anak cucu kita nanti insya Allah betul-betul merdeka. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang mau menambah supaya lebih berkembang lagi diskusi kita, ya. Silakan Ibu. Ayo Bu. Boleh di luar tema tadi, ya. Hakikat kemerdekaan. Silakan Pak Haji Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa Pak Ibu dari Siberbuya dengan maudhu kemerdekaan dan membersihkan hati. Nah, kalau kita lihat sejarah perjalanan Islam itu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah ketika usia masih muda, katakanlah usia 7 tahun, akhirnya dibersihkan dengan. Iya. Nah, itu dibersihkan oleh Allah langsung. Sementara kita untuk membersihkan diri, tadi dia bilang yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir dan kegiatan ibadah lainnya. Nah, kalau kita evaluasi parameternya, kalau kita hati bersih itu apa ya? Iya. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan mendasar tapi bagus. Bapak dan Ibu, manusia itu lahir merdeka dalam arti suci. Manusia itu lahir merdeka dalam arti punya potensi untuk mencari siapa yang memberi dia kemerdekaan, yaitu Allah. Namanya fitrah. Manusia itu lahir merdeka, suci, punya potensi untuk mengenal Allah. Di mana itu? Di hati. Maka dalam perspektif tasawuf, kotoran hati itu menjadi handicap, penghalang atau tabir atau awan yang menutupi nur sehingga payah atau lama untuk dekat kepada Allah. Karena Nabi Muhammad ini adalah prototipe yang nanti dijadikan model untuk bagaimana caranya mengenal dan mendekat kepada Allah, maka yang satu ini langsung Allah yang menangani, gitu kira-kira. Kalau bahasa kampungnya karena dia kepala kodi, mohon maaf, ampun ya Rasul, tidak ada maksud nyamakan Nabi dengan kepala kodi. Maka Rasul mengatakan, adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik saya, maka saya punya adab yang bagus. Bagaimana hanya dengan kita? Di surah Al-Baqarah ayat 151 Allah jelaskan itu, tugas Nabi dan Rasul itu adalah diantaranya waktu zakihim, untuk membersihkan qalbu. Maka Rasulullah itu
Di samping mengajarkan kepada umat Islam periode awal yang ada bersama beliau di Mekah, yaitu Tuhan itu Allah, yang ada ini bukan Tuhan, la ilaha illallah, itu sekaligus menanamkan keyakinan dengan mencabut kepercayaan lama, jangan sampai percaya kepada yang bukan Allah, sehingga hati itu bersih, punya potensi mengenal Allah, fitrah. Yang ditanyakan Pak Mahdi ialah apa parameter atau ciri-ciri atau tanda-tanda orang itu memiliki hati yang bersih. Ya, Bang? Ya, Bang? Masih di pesantren hari ini ya, belum bisa di rumah, di pesantren ya. Oke, ya saya lagi megang mic ya, makasih. Maaf. Jamaah nanyakan zikir hari ini, saya bilang mau kembali ke tempat semula di rumah tapi belum bisa. Dia nanya di mana, tahu nanti di rumah, zikirnya di pesantren. Parameter atau ciri-ciri atau tanda-tanda atau isyarat apa itu? Satu, kalau hatinya bersih, dia kenal kepada Allah dalam arti tasawuf, karena tidak ada lagi penghalang untuk mengenal Allah. Maka membersihkan hati dalam perspektif tasawuf adalah bersihkan kotoran-kotoran hati dari hal-hal yang membuat dia tidak tahu Tuhan itu Allah. Caranya bagaimana? Ajarinya kayak mana? Kan ada ngajari pakai tangan, caranya kalau megang handphone kayak gini, itu kan ngajari megang. Kalau ngajari nengok kayak mana? Nah, lihat ke sana ya, lempang ini, dikeker gini. Kalau ngajari hati, ucapkan. Ini sangat detail Pak itu ngajarkan. Ini teknis. Kalau ngajari anak jalan, kakinya dituntun, tangannya dipegang, kakinya dilangkah gitu kan. Kalau ngajari ngomong, ajarkan Tuhan itu Allah. Alatnya sudah ada. La ilaha illallah. Kalau memang dia pemula, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti itu masuk dengan sendirinya. Karena kalimah itu karena kalimah itu khususnya la ilaha illallah, kalimah thayyibah, kalimatullah. Hati ini pun juga ciptaan Allah dan Allah sudah sediakan di sini receivernya. Apa namanya itu kalau kita bilang? Chipnya sudah ada untuk terima. Cuman karena nggak dimasukin ya nggak terima dia. Mau dimasukkan tapi ada handicap itu, maka diajarkan la ilaha illallah. Kalau Nabi mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar Siddiq, dia bilang, pejamkan matamu, ikuti saya mengucapkan itu. La ilaha illallah. Inilah sebagian yang ditiru oleh imam zikir kalau hari Kamis malam Jumat, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Itu asbabul wurudnya Nabi menuntut Ali, Abu Bakar, itu caranya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran kepercayaan kepada yang lain kecuali kepada Allah. Yang kedua Pak Mahdi, Bapak Ibu semuanya, apa parameter yang kedua? Dia punya kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Karena hati ini Pak untuk menyayangi, bukan untuk membenci. Lah kok bisa hati itu yang berpotensi untuk menyayangi? Karena hati itu adalah proyeksi daripada roh. Roh itu ciptaan Allah. Allah itu pengasih penyayang. Lah kok ada orang yang punya sifat pelit, dengki? Nah, dari mana itu datangnya? Dari setan, dari luar itu. Dari hawa nafsu yang punya sifat rakus itu. Nafsu tidak jelek, tetapi sifatnya itu kalau dibetulkan jadi jelek. Maka berubah hati yang penuh kasih sayang menjadi pelit, tidak mau berbagi. Maka parameternya melihat makhluk itu senang. Saya Bapak Ibu terus terang, ketika ini digugah kembali oleh anak angkat saya Ari Ginanjar Agustian, ketika dia membimbing ISU training, siapa yang sudah bisa melihat apapun dengan mengkaitkan dengan Allah, ini kan makhluknya Allah, masa saya benci? Kalau sudah sampai ke situ, itulah hidayah kasih sayang ini. Maka Bapak Ibu berulang kali saya bikin contoh, dan Umi kadang-kadang di rumah agak bertengkar dengan saya. Saya bilang pokok mengkudu di depan rumah ini, mengkudu apa? Pace ya, jangan ditembak dulu. Tapi sudah menghalangi dan kena listrik di atas kabel itu. Jadi mereka potong.
Mereka tahu, asal jangan saya lihat itu dipotong. Saya nggak tega. Kenapa dia tumbuh yang bukan aku, kenapa kau dipotong? Kan aneh itu kan. Secara umum kan aneh. Kalau namanya dia kenapa mengganggu kita. Tapi saya nggak tega lihat itu. Saya sayang, kasih sayang Bapak kepada pokok Mengkudu pun kayak gitu dah. Apalagi kepada jamaahku, apalagi kepada muridku. Makanya saya bilang, tadi yang telepon ini kan orang LP dia ini. Kalau kalian sejak saya bina sejak tahun 83, kalau nggak ada tempat parkir mobil, mobilku taruh di luar, aku masuk ke dalam jalan kaki untuk ngasih ceramah. Mobilku dikempesi orang, dibuka apanya, tutup minyaknya, dimasukin pasir, kan repot Pak. Aku ngaji, beri ilmu, tapi mobilku rusak. Terus saya bilang sama anak saya, Asmi Johari, tolong antar saya ceramah, apapun kerja Bu ya, keluar ucapannya. Kalau mau nyaman, pakai sopir. Kasaran aku ini ngomong kan. Kalau mau nyaman, pakai sopir. Nah, sejak itu saya pakai channel itu. Sudah 20 tahun ikut saya. Karena saya sayang sama jamaah, mereka kepingin nuntut ilmu. Mereka nggak bisa datang ke rumahku. Adatnya memang sumur datangi, timba datangi sumur, bukan sumur datangi timba. Tapi sekarang nggak bisa begitu. Sumurnya yang datang, mau sumurnya bisa jalan-jalan. Sumur ilmu maksudnya itu datangi itu. Terus kemarin maaf, ini terkesan cengeng, tapi saya mau cerita sayang dari itu. Ketika kita ada lembu korban 3 ekor mau dipotong, malamnya lembu itu saya tengok tegap tinggi, beratnya 500 kilo. Terus pagi itu air matanya ngeleleh, Pak. Lembu itu mau dipotong, saya bilang sama Ustaz Selamat, udah bilang pakai doa Nabi Sulaiman kan. Pokok itu surah An-Naml surah An-Naml ayat 19 itu kan. Nah, supaya patuh. Terus berhembes gitu. Terus ketika Ustaz Selamat dimotong, aku nggak tega Pak, aku ikut nangis Pak. Padahal potong itu lembu. Terus yang tadinya lembu itu 3 ekor Pak, tegap tinggi, duduk gitu. Jam 6 sore udah hilang semua Pak. Dipecel-pecel, dibagi-bagi masuk dalam plastik. Perasaanku Pak, ya Allah, kurang good kehidupannya Pak. Sampai hari ini Pak belum sepotong untuk makan daging korbannya Pak. Nggak tega saya. Kan aneh itu kan. Halo Pak, aneh kan? Yang gitu-gitu jangan diikut, nanti Bapak ikut makan daging ya. Ada rasa kasih sayang misalnya kepada makhluk, tapi nggak usah gitu-gitu kali lah. Saya kasih contoh satu lagi supaya yang lebih ekstrim ini. Seorang tuan saya pulang dari bertamu ke rumah kawannya, sampai rumah, iya, kok ada semut pula ini di jubah saya. Berarti semut ini tadi di rambutan yang saya makan. Karena di rambutan itu ada semut. Berarti dari dia ada komunitasnya di rambutan itu. Terus melompat ke baju saya, dia terpisah dari komunitasnya. Alamak kasihannya. Pakai lagi. Umi sih ya, mau kemana? Mau ke BJ? Ngapain? Tapi berulang, ngantarkan semut ini. Bapak mau gitu? Gak usah. Pasti dibilang orang, wah udah gendeng gitu. Makanya Bapak Ibu, sufi itu kadang-kadang pada tataran tertentu karena kasih sayang yang luar biasa dipandang aneh dan nyeleneh. Bisa paham ya? Gak usah diikuti Pak. Tetapi rupanya itu hanya jalan bagi dia untuk Allah memberi rahmat. Begitu balik ke sana lagi, belum lagi balik ke sana dengan cara yang direncanakan itu mungkin mau naik kereta api keluar rumah begitu. Mau kemana Tuan Guru? Mau ke Binjai. Saya memang mau ke Setabat. Ayo naik. Mobil Impala satu-satunya yang ada di Sumatera Utara. Tahu Impala kan? Oh zaman dulu Pak mobil itu Impala Pak. Kalau sekarang mungkin saya dengar apa yang boleh 6
Entah, sampai sana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masih ada rambutan tadi, masih ada Tuan Guru. Kenapa? Mintalah satu, minta satu, dia ambil semenit taruh situ. Nah, udah balik saya, Assalamualaikum, tunggu Guru. Kami pun tadi mikir, kenapa lah Tuan Guru pulang kami gak sempat tadi mau ngasih hadiah. Nah, ini ada rencana kami. Inilah panen pertama kebun sawit kami yang ada di Bagan. Yang tahu aja ya. Nah, dikasihkannya tidak banyak. Ini rezeki pertama kami bagi-bagi Tuan Guru. Entah bisa nanti ada gunanya untuk ibadah. Alhamdulillah, tengok pulang ke rumah bisa tuh ongkos haji. Rupanya semut itu cuma jalan supaya dia balik ke sana, dan mereka sedang mikir bagaimana mengasihkan itu. Mau gitu? Kalau pas hajinya mau ya. Nah, ini langsung kasih sayang. Yang ketiga Pak Mahdi, parameter orang yang hatinya bersih itu ialah selalu melihat kejahatan itu tidak suka, tetapi berupaya memberantas semampunya dan tidak mengejek orang yang jahat itu. Ulangi, selalu melihat kejahatan itu tidak suka dan memberantas semampunya, tapi tidak benci kepada orangnya, benci kepada kejahatannya. Lalu dia berdoa. Bukan membenci orang jahat, membenci kejahatannya. Mana tahu besok lusa dia berubah. Itulah Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Dia doakan, lalu Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua pembela Islam. Itu Pak Mahdi ya. Mudah-mudahan nanti kita dibersihkan Allah Ta'ala. Dari ibu ada satu. Ya. Iya. Upah-upah yang dibuat oleh orang Jawa ada tinggi ke atas. Namanya tumpeng. Upah-upah dari orang Melayu ditaruh pula tempatnya, ditinggikan tempatnya, bukan bendanya. Balai. Orang Mandailing ditaruh di tampah. Itu kan intinya mengasih makan. Ngasih makan dalam Islam boleh apa enggak? Jadi apa yang ibu tanya? Seninya, teknisnya, waktunya, itu inisiasi. Itu maka Bapak Ibu perhatikan penceramah-penceramah yang Bapak Ibu nuntut ilmu dari dia. Dia bicara soal teknis atau soal esensi hukum. Memberi makan kepada orang dari apa rezeki yang ada sama kita, boleh apa enggak? Lalu kalau kita milih timingnya, milih caranya, milih tempatnya, boleh? Itu kan mereka milih caranya, milih tempatnya di atas tikar berlapis 7. Tempatnya itu nanti pakai daun dan itu diatur daunnya. Lalu naruh udangnya pun gak sembarangan Bu, diatur itu. Bukan macam awak naruh udang kecoplok itu aja dijadikan satu sama terong. Namanya toco, tak toco udang, tak toco terong. Itu diatur udang, telur, cantik rapi. Boleh? Itu keindahan bro. Terus niatnya ikhlas. Itu sisi mana? Enggak boleh. Ada sisi yang orang cari-cari. Ada rupanya dibikin Nabi kayak gitu. Oh alah, itu kan teknis. Oh ya. Ya. Silakan. Terima kasih ya. Itu kan teknis. Seni, alat, media. Ngasih makan tapi medianya tanpa disusun gitu, itu kan media. Ini saya dikasih minum. Kenapa masih pakai gelas yang kayak ini? Gelas plastik aja kenapa? Boleh? Atau apa bambu dipotong? Boleh? Oh Bu ya, dikasih lah. Jangan 1, 2, kenapa? Guru. Iya, dia mau milih lah. Awak aja pun murid dapat 1, masih aja 1. Itu kan penghormatan. Boleh Pak? Kan kadang-kadang selesai secara sholat itu minuman yang 1 masih steril. Siapa yang mau ambil? Udah berdoain. Berebut orang Pak. Itu kan penghormatan, seni, keindahan. Tapi intinya ialah ngasih makan orang. Ada di Quran? Ada. Ta'am kasih. Ibu, kadang-kadang yang mungkin menjadi ekses, bukan ekses,
Akses ya, bukan akses ya, akses.